warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabe salamat lingunalatai, salam sahujud karende malempang. Adil katalino, baju ramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Yang saya hormati Bapak Paul Diman, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara retorik, serta teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai serta saya sayangi. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan masih bisa berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun. Hadirin yang berbahagia, hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato saya tentang katakan tidak pada narkoba. Teman-teman, kita semua tentu sudah tahu bahwa pada masa remaja adalah masa yang paling indah, masa di mana kita mencari jati diri kita, masa di mana kita mulai menentukan arah kemana kita pergi. Dan di sini, sayangnya di tengah derasnya arus modernisasi dan kemajuan zaman, banyak remaja yang terjerumus ke dalam hal-hal negatif, salah pergaulan, dan salah satunya adalah terjerumus ke dalam lingkaran salah penyalahgunaan narkoba. Kita sering mendengar berita di TV, surat kabar, di TikTok, di internet, di media sosial lainnya, dan di platform berita yang ada di handphone kita tentang maraknya kasus narkoba di kalangan remaja. Yang paling menyedihkan, bukan hanya orang dewasa yang terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, entah itu sebagai pengedar ataupun sebagai pengguna, tetapi banyak mahasiswa dan anak-anak sekolah lainnya yang terjerumus ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba. Berbagai alasan yang mereka katakan mengapa mereka terjerumus ke dalam lingkaran narkoba. Ada yang terjerumus ke dalam lingkaran narkoba karena dia ingin terlihat keren. Dan ada juga yang tergoda oleh teman-temannya. Dan ada juga yang terlalu banyak masalah, terlalu banyak pikiran sehingga dia melampiaskan dengan memakai narkoba. Namun, ketenangan yang diberikan oleh narkoba hanyalah ketenangan dan kesenangan sesaat. Karena narkoba menyimpan bahan yang sangat besar bahayanya dan dapat menghancurkan masa depan karena kandungan yang terdapat dalam narkoba tersebut. Menurut jurnal Avicenna, narkoba adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maupun itu dalam bentuk dihirup, disuntik,
ataupun diminum dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perilaku seseorang. Artinya, narkoba memiliki efek yang langsung terhadap saraf manusia. Adanya efek awal yang memberikan rasa tenang, memberikan kesenangan. Namun, adanya efek tersebut menimbulkan ketergantungan dalam tubuh kita, merusak seluruh aspek kehidupan kita. Narkoba ini memiliki banyak jenis. Jenis seperti ganja, sabu, ekstasia, heroin, morfin, dan banyak jenis dari narkoba tersebut. Namun, masing-masing narkoba ini memiliki efek samping yang berbeda-beda. Namun, banyaknya efek samping yang berbeda dalam setiap jenis narkoba, walaupun berbeda, tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, satu hal yang sudah pasti, yaitu narkoba memiliki efek yang berbahaya, dan semua jenis narkoba dilarang digunakan. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, penyalahgunaan narkoba memiliki banyak sekali dampak buruk bagi kehidupan kita. Dampak buruk bagi kesehatan mental maupun masa depan kita semua. Dari segi kesehatan, narkoba menyebabkan kerusakan organ tubuh, terutama kerusakan pada otak kita, jantung, serta hati. Pengguna narkoba cenderung mengalami daya tahan tubuh yang menurun, sehingga pengguna narkoba mudah terserang penyakit infeksi seperti HIV/AIDS dan berbagai jenis penyakit lainnya. Akibatnya, pengguna sangat dirugikan karena hal tersebut. Dari segi mental dan psikologis, pengguna narkoba cenderung mengalami gangguan kejiwaan seperti halusinasi, depresi, mudah marah, bahkan kehilangan kontrol pada dirinya sendiri. Pada awalnya, narkoba memberikan kesenangan dan ketenangan jiwa bagi diri kita. Orang yang memiliki banyak masalah, orang yang memiliki banyak pikiran akan merasa tenang jika menggunakan narkoba tersebut. Namun, hal tersebut tidak bertahan lama. Bisa kita simpulkan bahwa narkoba, walaupun narkoba memberikan rasa tenang, rasa bahagia, namun narkoba memberikan rasa tersebut hanyalah sesaat. Seseorang yang telah kecanduan pada narkoba tak jarang melakukan tindakan-tindakan yang kriminal, seperti mencuri atau bahkan membunuh hanya untuk mendapatkan uang dan membeli narkoba. Sedangkan dari segi masa depan, narkoba adalah penghancur mimpi. Banyak mimpi-mimpi yang harus kita kubur. Contohnya, banyak remaja yang dulunya berprestasi, cerdas, dan memiliki peluang berpotensi yang besar, pada akhirnya kehilangan arah karena terjerumus dalam lingkaran narkoba. Mereka menjadi malas belajar dan sekolahnya menjadi terbengkalai karena
hubungannya dengan narkoba yang semakin mendalam, penyalahgunaan narkoba yang semakin mendalam dalam dirinya, sehingga dia susah untuk terkeluar dalam lingkaran narkoba tersebut. Teman-teman yang saya cintai, kasus penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang jauh dari kehidupan kita. Pada awal tahun, saya mengambil contoh, BNN menangkap 9.586 tersangka, menyita total 4,1 ton narkoba berbagai jenis. Pada Polda Kalimantan mengamankan hampir 99,68 kilogram sabu dan mengungkap 1.774 narkoba, dan dengan 2.218 tersangka dengan berbagai alasan mengapa mereka masuk ke dalam lingkaran narkoba. Teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi, daripada kita menyesali hal itu di kemudian hari, lebih baik kita mencegah sejak dini. Ada beberapa hal, langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah narkoba masuk ke dalam diri kita dan hidup kita. Yang pertama yaitu pilih pergaulan yang baik. Lingkungan sangat mempengaruhi diri kita. Lingkungan yang baik akan membuat diri kita menjadi lebih baik. Yang kedua, aktif dalam kegiatan positif. Dalam hal ini, teman-teman bisa mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif, seperti mengikuti kegiatan sanggar, mengikuti kegiatan organisasi di luar sana, ataupun organisasi yang ada dalam lingkungan kampus. Dan banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Yang keempat yaitu perkuat iman dan pengetahuan. Dekatkan diri dengan Tuhan dan terus tingkatkan pemahaman kita tentang bahayanya narkoba. Mengapa? Karena dengan iman yang kuat dan pengetahuan yang luas, kita akan benar-benar bisa menolak narkoba. Karena dengan iman kita yang kuat, kita bisa sadar akan hal yang salah. Kita akan sadar bahwa ketenangan jiwa dan ketenangan pikiran kita bisa kita cari dengan berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan ketika kita memiliki masalah. Teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, kita harus berjuang membahagiakan dan mewujudkan harapan yang telah kita perjuangkan dari awal hingga saat ini. Kita harus mengingat bagaimana perjalanan kita, sejauh apa kita melangkah. Jangan karena hal kecil kita terjerumus ke dalam narkoba dan perjuangan-perjuangan yang sebelumnya kita lakukan hanyalah sia-sia. Ingat, keluarga kita menaruh harapan yang sangat besar kepada diri kita. Maka kita harus mewujudkan dan membuat senyum di keluarga kita melihat kita berjuang bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Maka mari menjadi generasi muda yang berpotensi bagi negara dan kuat serta cerdas. Generasi yang mampu
membawa perubahan positif bagi kehidupan yang ada di lingkungan sekitar kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada kita semua dan kepada teman-teman yang telah mendengarkan pidato saya dari awal hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua dan dapat kita jalankan. Dan teman-teman, ingat, katakan tidak pada narkoba. Sekian pidato dari saya. Terima kasih.